Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kepada segenap peserta belajar ilmu shorof, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dimaklumi bersama bahwasanya bahasa Arab merupakan bagian penting bagi seorang muslim. Dan seorang muslim tidaklah mungkin terlepaskan dalam kesehariannya dengan bahasa Arab. Kita tahu kitab suci Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Begitu juga hadis-hadis dari Nabi SAW juga dilafalkan dengan bahasa Arab. Ketika sholat pun, bacaan yang kita pakai juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga sudah semestinya bagi setiap muslim memiliki perhatian yang lebih di dalam mempelajari bahasa Arab. Karena diharapkan dari hal tersebut, seorang muslim akan lebih memahami tentang agamanya. Hari ini, Jumat, tanggal 3 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 10 September 2021 merupakan hari pertama di mana kita akan memulai kegiatan belajar di dalam mempelajari ilmu shorof. Perlu diketahui bahwasanya ilmu shorof adalah salah satu di antara cabang ilmu yang penting yang mesti diketahui seseorang yang dia hendak mempelajari bahasa Arab. Dan insya Allah dalam kegiatan belajar ini, kitab yang kita gunakan sebagai panduan adalah Kaifa Taqra'ul Kitab atau teknik membaca kitab level 1 yang ditulis oleh Al-Ustadz Asri bin Jali. Kepada segenap peserta, sebelum kita memulai materi, sedikit semoga menjadi motivasi. Kita ingat bagaimana yang diucapkan oleh salah seorang ulama, yaitu Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan, La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak akan pernah didapat dengan jasad yang bersantai-santai atau tidak bersungguh-sungguh. Artinya, ketika seorang ingin mencapai derajat keilmuan yang tinggi, maka hendaknya dia harus bersungguh-sungguh, tidak malas-malasan di dalam mempelajari ilmu. Dan juga kita ingat bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, Man talabal uluma bighairi qaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa mau merasakan keletihan, maka ia akan mendapatkan ilmu jika burung gagak telah beruban. Tentunya di sini hampir mustahil burung gagak akan beruban. Sebagaimana mustahilnya orang yang ingin mendapatkan ilmu tapi hanya dalam angan-angannya, tidak mau bersusah payah, bermalas-malasan. Maka dari sini penting bagi kita semua untuk menjaga niat kita dan juga menjaga semangat dari kita. Baik, kepada seluruh peserta, sekarang kita akan masuk ke materi. Bagi yang memiliki bukunya, silakan buka Al-Wahdatul Tsalitsah atau unit 3 di pembahasan tasrif. Kita mulai dari definisi ilmu shorof atau ilmu tasrif. Jadi, ilmu shorof juga dikenal dengan ilmu tasrif. Secara bahasa, at-tasrif adalah perubahan. Kemudian, secara istilah,
ilmu shorof atau ilmu tasrif adalah ilmu yang menjelaskan tata cara mengubah suatu kalimat, kata, dari bentuk atau dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dengan maksud menghasilkan makna yang berbeda-beda. Jadi intinya, tasrif itu adalah sistem perubahan bentuk kata. Dan di sini penting bagi kita ketika kita hendak membentuk sebuah kata, maka kita harus memahami dua bagian. Yang pertama adalah pola atau yang disebut dengan al-waznu, wazan. Ya, di sini wazan atau pola adalah bentuk kata yang dijadikan ukuran atau contoh di dalam membentuk kata lain. Kemudian untuk bagian yang kedua disebut dengan al-mauzun atau polaan. Al-mauzun atau polaan adalah kata-kata bahasa Arab yang mengikuti wazan atau pola tertentu. Sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang dijadikan wazan atau pola untuk pembentukan seluruh kata. Yang pertama adalah huruf fa, kedua huruf ain, dan yang ketiga adalah huruf lam. Huruf fa disebut juga dengan fa'ul fi'li, fa fi'il. Kemudian yang kedua huruf ain disebut juga dengan ainul fi'li. Kemudian huruf ketiga disebut dengan lamul fi'li. Jadi apabila ada sebuah kata kerja dan kata kerja tersebut tersusun dari 3 huruf, maka huruf pertama disebut dengan fa'ul fi'li. Huruf kedua disebut dengan ainul fi'li dan huruf ketiga disebut dengan lamul fi'li. Sebagai contoh, misalkan kita gunakan wazan fa'ala. Fa'ala. Harokatnya semuanya dengan fathah. Kemudian ada sebuah kata kerja yaitu nasoro. Dan kata kerja nasoro memiliki arti menolong. Kata nasoro yang terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama, huruf nun, disebut dengan fa'ul fi'li. Huruf kedua, huruf shad, disebut dengan ainul fi'li. Dan huruf ketiga, huruf ra, disebut juga dengan lamul fi'li. Jadi pada kata kerja nasoro itu mengikuti pola atau wazan dari fa'ala. Jumlah huruf dan harokatnya sama. Contoh kata kerja lain yang mengikuti pola atau wazan fa'ala, yaitu kata kerja jalasa. Jalasa itu memiliki arti duduk. Kata jalasa mengikuti pola fa'ala, sama, baik dari sisi jumlah huruf maupun harokatnya. Kemudian misalkan contoh kata kerja yang lain, kata kerja kataba. Kataba memiliki arti menulis. Kata kataba juga mengikuti pola atau wazan fa'ala. Fa'ala kataba. Fa'ala kataba. Perhatikan, di situ kata kataba mengikuti baik dari sisi jumlah huruf maupun harokatnya, semuanya fathah. Baik, kalau sudah ada yang memiliki bukunya, dalam buku ada contoh lain dari pola atau wazan. Di antaranya adalah fa'ila.
pola atau wazan fa'ila. Pola wazan tersebut diantaranya kata kerja yang sama dengan pola tersebut adalah kariha. Fa'ila, kariha. Huruf kaf pada kata kariha adalah fa'ul fi'il. Kemudian huruf ro-nya adalah ainul fi'li dan huruf hanya adalah lamul fi'li. Sama polanya, perhatikan. Fa'ila, kariha. Fa'ila, kariha. Kariha artinya adalah membenci. Kemudian pola yang lain adalah fa'ula. Untuk fi'il yang memiliki pola yang sama dengan pola fa'ula adalah tohuro. Tohuro. Kata tohuro memiliki arti bersih atau suci. Perhatikan. Fa'ula, tohuro. Fa'ula, tohuro. Keduanya sama dari sisi jumlah huruf maupun harokatnya. Baik, sekarang insya Allah sudah semakin jelas ya antara wazan atau pola dengan mauzun atau polaannya. Setelah kita memahami apa itu tasrif, pola atau wazan, kemudian mauzun atau polaan, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ad-dhamir. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya kata ganti. Dalam bahasa Arab, kata ganti disebut dengan ad-dhamir. Dan kata ganti atau ad-dhamir juga sama seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, disebut juga dengan orang yang dibicarakan. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua, disebut juga dengan orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga adalah kata ganti orang pertama, disebut juga dengan orang yang berbicara. Kita rincikan untuk ketiga bagian tersebut. Yang pertama adalah kata-kata yang masuk dalam kategori kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Kata pertama adalah huwa. Huwa memiliki arti dia atau ia atau beliau untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah huma. Huma memiliki arti mereka, jumlahnya 2 untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah hum. Hum memiliki arti mereka, lebih dari 2 untuk laki-laki. Kemudian yang keempat adalah hiya. Hiya memiliki arti dia, ia atau beliau untuk perempuan. Kemudian huma. Huma memiliki arti mereka untuk 2 orang perempuan. Ya, jadi sama antara huma untuk laki-laki dan huma untuk perempuan. Kemudian yang keenam adalah hunna. Hunna memiliki arti mereka, lebih dari 2 untuk perempuan. Kemudian di antara kata yang masuk dalam kategori kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara adalah pertama, anta. Anta artinya kamu atau Anda atau dikau atau engkau untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, antuma. Antuma memiliki arti kalian berdua untuk laki-laki. Ketiga,
antum. Antum memiliki arti kalian lebih dari 2 untuk laki-laki. Jadi bisa 3 orang laki-laki, 4 orang atau 5 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, anti. Anti memiliki arti kamu, Anda, atau dikau, atau engkau, tapi untuk perempuan. Kemudian yang kelima, antuma. Antuma memiliki arti kalian berdua untuk perempuan. Ya, di sini sama juga antara antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan. Penulisannya sama. Jadi dilihatnya tergantung konteks kalimatnya nanti. Kemudian yang keenam, antuna. Antunna memiliki arti kalian lebih dari 2 orang untuk perempuan. Ya, tadi kalau untuk laki-laki, antum. Ya, yang memiliki arti kalian lebih dari 2. Sedangkan untuk perempuan, yaitu antunna. Kemudian di antara domir atau kata ganti yang masuk kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara adalah yang pertama, ana. Ana memiliki arti saya atau aku atau daku, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi ungkapan ana bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah nahnu. Nahnu memiliki arti kami atau kita. Ini juga bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Baik, selesai untuk pembahasan ad-dhamir atau kata ganti. Silahkan untuk dihafalkan dari masing-masing jenisnya. Baik dari jenis kata ganti orang ketiga, kedua, ataupun kesatu. Mana kata-kata yang masuk kata ganti orang ketiga, mana yang masuk kata ganti orang kedua, dan mana kata ganti yang masuk kata ganti orang pertama. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya, ana mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.